Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ya, salam daripada Borneo. Salam istilahnya salam sejahtera. Ya, alhamdulillah hari ini kita di part 2 untuk kereta Iris, yaitu bunyi betukang, bunyi ketukan. Jadi sebelum lebih lanjut kita bercerita tentang apakah sebenarnya yang terjadi dan apakah solusinya. Saya berpesan pada diri saya sendiri dan pada tuan-tuan subscriber saya yang lama, yang setia, terima kasih. Pada yang baru terjumpa channel saya, terima kasih karena sudi singgah. Jangan lupa kalau bagus nih info-infonya, jangan subscribe sekarang, tengok dulu kontennya. Kalau dia bermanfaat baru subscribe. Oke, kita nak subscriber yang berkualiti. Oke, sebelum apa-apa pekerjaan yang baik, saya berpesan pada diri saya, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi apa yang kita mau share di sini ada 4 perkara berkenaan di part 2 nih, yaitu part 1 mungkin ada yang tidak tahu tentang part 1 ini, cuma kita tengok sini. Part 1, kameramen ke sini dulu. Ini part 1. Besi sebab kalau kita nampak di sini gap besar, goyangan lampu besar. Tidak tahu dalam kamera boleh nampak atau tidak. Jelas nampak jelas. Jadi yang piston nomor 3 coba tengok. Ada juga gerakan. Tapi ini kereta Iris lah. Kereta Iris S4PE. S4PE ini maksudnya 1.3 lah. Jadi sekarang kita sudah buka dan tukar lainnya dia makan. Jadi bila kita tengok memang dia calar lah. Ini kita tengok. Ini tajuk dia Iris, salah satu puncak enjin bunyi kasar dan ada ketukan. Ada ketukan. Dan kita telah bongkar. Ini part 1 ya. Jadi untuk part 2 ini kita sudah bongkar. Dan apa yang terjadi di sini adalah, saya tidak pasti part 2 ke part 3 Allahu alam, tapi sambungan daripada yang cerita pasal kereta Iris S4PE. Boleh tengok kameramen, coba tengok kereta tu di mana tu sana, yang warna hijau. Warna hijau sana tu. Kalau ada plate number pandai-pandai lah kau tapuk. Itu kereta dia. Jadi sekarang ini selesai di part 2 ke part 3 Allahu alam. Tetapi yang pasti kita sudah berada di progresif kerja yang seterusnya, yaitu di mana yang kita mau bahas untuk part 2 nih. Mohon maaf kalau ada yang part lain yang aku terlupa, walaupun channel sendiri saya terlalu busy, kerap sangat upload video, kadang-kadang terlupa itu part berapa. Cuma ini progresif Iris kita telah pasang dan kita telah pasang piston baru, dan piston lamanya mungkin pomen satu orang boleh cari ya, piston lama dia. Sementara saya bahas. Oke, untuk kereta Iris ini S4PE ini ialah kita mau bahas 4 perkara, yaitu berkenaan dengan timing bell-nya, apa markingnya. Yang kedua, test compression setelah kita ganti liner 0.50, sebab dia sudah makan itu liner silinder dia lah. Dia tiada liner macam diesel. Jadi diesel boleh ganti liner, piston pakai balik. Untuk kereta petrol ni tidak boleh, dia tiada liner. So kalau dia sudah makan, blok kena potonglah, kasih besar. Jadi sekarang yang kita pasang 0.5. 0.5 dan engine ini di sinilah. Yang ketiga kita mau bahas berkenaan macam mana kita nak cek oil pressure. Oil pressure untuk minyak ni, takut-takut engine ni takut-takut engine ni istilahnya ni. Sudah siap tapi minyak hitam tidak dapat naik. Jadi macam mana kita mau tahu tekanan minyak itu cukup antar ke head. Daripada bawah dia sedut menggunakan oil pump, adakah oil pump itu cukup ataupun tidak. Jadi yang ketiga yang seterusnya adalah DBBT solenoid. Kita akan bahas juga itu apa itu DBBT solenoid. Jadi mohon maaf kepada subscriber lama ataupun yang baru terjumpa channel saya, agak panjang sedikit, tetapi inilah kaedah kita untuk istilahnya menentukan sama ada kereta ini bagus ataupun tidak. Jadi kita kena ingat, kita akan ke pertama dulu itu timing bell dulu kita akan bahas. Kita tidak ajar secara tutorial lah, kita tengok marking saja. Sebab takut duration terlalu panjang. Saya ada 4 perkara untuk engine yang ini. Boleh kameramen ke sana? Kasih flash dia. Jadi kita tengoklah. Jadi saya ambil dulu saya punya laser. Laser saya ini mau keramat. Laser keramat. Terima kasih pada yang mencadangkan. Yang mencadangkan ini dari Brunei. Saya punya subscriber, dia kata abang beli laser untuk senang kita terangkan. Jadi sekarang kita beli laser untuk kita nampak. Harap-harap dia bermanfaat lah. Jadi terima kasihlah yang bagi cadangan tu untuk memudahkan. Oke, first kita akan bincangkan berkaitan dengan timing bell untuk kereta Iris S4PE. Iris asal Kempro lah, lebih kurang sama. Dia Saga FLX kah, Saga BBT kah,
Saga BLM kah, FL kah, pokoknya Kempro hampir sama dia punya marking. Ya. Jadi oke, first kali marking untuk di bawah yang bawah kita boleh nampak di sini. Ini minta maaf patah sudah pinnya, jadi kita tengok marking di bawah nih. Ada anak panah nampak ya? Lurus dengan pin di atas tuh. Tuh ada satu anak panah nih dengan titik di atasnya. Ngam ah? Oke, ini. Itu di atas, lepas itu atas ya nih ngam dengan titik intake yang ada di BBT intake sini. Ini ngam. Oke. Lepas itu yang ini untuk exhaust, dia punya gigi parit nih ada, nampak? Kameramen boleh nampak lurus ah? Anak panah segitiga nih kena ngam-ngam di parit nih. Nih, parit nih. Ini parit, gumpan ini, parit nih, jumpa ini dan marking bawah. Sebenarnya ada satu pin di sini ya, patah dia nih, pin panjangnya nih untuk dia lock di sini. Ini tertinggal patahnya tapi masih boleh lah dia gripping nih ya. Ini kameramen boleh sini. Sebenarnya pin ini duduk sini. Tapi masih boleh dia sangkut. Insyaallah boleh pakailah, tiada masalah juga. Ya. Oke, jadi itu satu. Kedua, dia punya perbahasan dia yang paling penting untuk pasang timing belt nih. Timing belt ini nyawa dia. Kalau kita salah gigi, 2 gigi, dia susah mau hidup. Bila timing belt lari, memang akan berhantam lah itu antara head piston dengan valve akan bengkok sekiranya timing belt tidak betul. Oke, itu yang isu kita bahas tentang apa nama timing belt untuk kereta Iris. Jadi yang ketiga pada soal timing belt juga setelah marking ngam, pastikan ini titik kameramen sini. Ini daya regangan. Daya regangan ini jangan terlampau kendur. Jadi untuk kereta Iris dia biasa ada anak panah nih, walaupun tidak lurus nih sebenarnya sebab ada kalanya ini barang dia lurus dengan anak panah. Ini segitiga dia ngam-ngam di tengah sini. Ngam-ngam di tengah nih. Ini patutnya tengah, tapi kita sudah tes terlampau kencang. Mungkin ada sedikit sebab kita pakai balik timing beltnya nih. Jadi kalau boleh kita akan ikut nih anak panah, kita akan adjust ikut. Tapi kalau dia terlampau kencang, ada kalanya ini di dalam nih tidak sinkronis dengan ini sudah. Kita hanya menggunakan perasaan macam Saga BLM, dia tidak ada anak panah, kita main agak-agak terlampau kencang dah boleh. Macam ini kira oke lah. Jangan kita tekan pun susah. Kalau kita tekan dia melawan sedikit begini oke. Jadi daya regang. Kalau kita tarik lagi ini takut dia kencang sangat. Sebab ini kita tarik pakai lingki, dia akan ikut nanti terlampau kencang, nanti dia akan bunyi macam pesawat mau mendarat. Oke, itu perbahasan yang pertama berkenaan timing belt marking. Kita tidak ajar tutorial pasang, kita ajar marking saja. Sebab aku rasa semua orang boleh pasang nih. Yang penting markingnya jangan lari. Oke, itu yang pertama. Isu yang kedua. Oke, kita sekarang akan pasang ini main pulley. Oke, yang sekejap selingan. Oke, piston yang asal yang ini. Kameramen boleh ke sini. Ini piston yang asal dia standard. Dia kalau kita tengok calar dia macam mana. Inilah keadaan dia, piston dia berkarat, berkurap. Macam mana dia boleh jadi begini nih, minyak tidak jaga. Ini tahu pakai saja barangkali. Ya, sudah rosak barulah sakit kepala. Kita tengok calar. Kameramen boleh nampak pantulan di sini calar-calar dia. Ini kita tengok piston yang kita tukar. Dan kita tidak dapat gambarkan lainnya blok yang kita ini yang makan nih, nampak habis calar ini semua nih. Nampak? Kameramen boleh nampak kan nih? Ini calar nih, ini calar. Masalahnya petrol dia tidak lainnya. Kalau macam diesel lainnya ada, kita ganti lainnya. Dan kemudian kali piston kita pakai balik. Kalau dia tidak calar beginilah, kalau dia calar ganti juga lah piston, tapi tetap dia akan balik pakai pergi standard. Tapi kalau petrol tidak boleh standard sebab dia tiada lainnya, pasal kita korek kasih besar, ini pun kena jadi besar. Oke, jadi ini yang kita sudah ganti. Dan seterusnya yang kalau kita tengok kelada-kelada ini memang jam sudah. Kenapa dia boleh makan tuh sebab ini jam nih. Ini namanya ring compression, yang bawah nih, yang gelang atas ini 1, 2 ini compression, yang bawah ini macam lekuk-lekuk ini disebut sebagai compression minyak. Ini yang jam nih. Jam. Bila dia jam, jadilah berjoget-joget itu piston. Dia makanlah badan dia nih. Kenapa boleh jam? Saya suruh pakai minyak murah. Itu salah satulah. Oke, jadi kita bahas yang berkaitan dengan timing belt. Yang kedua, saya rasa selingan ini kita kira juga lah kali kan. Yang kedua lah ini kan. Jadi piston kita sudah ganti pergi 0.5. Ini standard. Besar juga lah kita potong ya. Oke, yang ketiga kita mau isukan, adakah setelah kita pasang head dengan blok ini, macam mana kita mau tahu oil pressure-nya bagus. Oil pressure maknanya daripada sini, kameramen boleh. Oke, ini sensor untuk oil pressure. Kalau kita perasaan itu ceri Aladin kan, kalau kita on kunci kan, dia keluar ceri Aladin dulu kan. Kita start baru hilang itu ceri Aladin, betul? Contoh macam inilah. Kita cari kereta mana ya. Inilah ini sini. Kameramen boleh jangan kasih nampak boleh nambah. Ini. Ini ceri Aladin namanya. Mungkin ada yang tidak tahu apa itu ceri Aladin, sebelah sana kameramen. Jangan kasih nampak boleh nambah ya. Nanti orang beli nomor ekor mati kita. Oke, jadi sekarang ini contoh ceri Aladin. Kita tengok ceri Aladin yang ini. Kameramen boleh nampak? Alright. Oke, ini ceri Aladin. Mungkin banyak orang tidak tahu apa itu ceri Aladin.
macam mana pula. Okey, ini ciri Aladin kalau ada lah. Nih, nampak nih ciri Aladin? Tuh, nampak ciri Aladin tuh. Tuh, nih ciri Aladin. Ini nampak ciri Aladin lah. Dia tahu lah kalau nampak di situ kameramen membantu-bantu. Nampak itu macam ceret. Kalau kita start yang normal mesti dia hilang. Sekarang kita start. Dia hilang kan? Yang tidak normal bila kita start engine still dia keluar. Dua keberangkalian, sama ada sensor rosak, dia punya pressure sensor oil, ataupun minyak tidak cukup, atau memang oil pump masalah. Jadi sekarang kita sebelum kita pasang itu engine, jelas kameramen, jelas tadi ya, ini cari Aladin ya. Kita start dia hidup. Oke, sekarang kita balik pergi engine tadi itu. Jadi kita akan tes kedua nih, tadi timing belt sudah. Yang kedua kita mau tahu oil pressure oke. Jadi kita mau tahu oke, bila kita crank dia mesti hilang. Crank sekejap lah dia ada kediban. Tapi kalau kita crank dia menyala terus, mananya ini mentol kita pasang. Oke, kameramen, jadi ini adalah boleh flash. Oke, yang ini adalah oil pressure cari Aladin tuh, ini negatif. Dia dapat switch daripada badan nih. Bila tiada tekanan dia akan bersambung 24 jam. Jadi kita gunakan, boleh uji menggunakan mentol. Oke, coba on. Sekarang kita start. Oke, dia on terus. Oke. Alright, boleh pasang pulinya dulu, kita start. Kita start dulu. Kalau tidak puli, tidak boleh, nanti terlepas tuh belting. Jadi lepas dulu mentolnya itu, takut dia makan dulu. Oke, pasang dulu ini main puli. Oke, kita pasang main puli, baru kita crank dia. Kalau kita crank ini mentol pandai mati, ini salah satu platform lah, pakai mentol, pakai continuity pun boleh, pakai test lem ajaib saya yang baru-baru ini upload pun boleh. Nanti saya kasih contoh. Ini contoh pakai mentol. Tidak semua orang ada tidak semua orang ada ada multimeter macam saya. Dan kalau ada pun belum tahu semuanya, tahu function dia kan. Jadi kita guna mana yang mesra alam. Orang kata mana yang memudahkan customer, ya. Jadi untuk part 2 ini memang agak complicated agak peak lah dia punya nih, agak solid dia punya penyampaian. So kita bahas 4 dalam 1 ke 5 dalam 1. Jadi awal-awal minta maaf dulu lah ya kalau andai kata masanya agak panjang, sebab ilmu ini sangat mahal. Kita bagi tahu timing belt punya marking biasa lain video, untuk oil pressure lain video, untuk compression test lain video. Kita gabung sajalah sebab terlalu banyak kereta mau di share. Takut orang bilang terlalu panjang ini video. Terlalu banyak dia punya terlalu banyak episod ya, macam sinetron pula, banyak pula episod yang di kereta. Jadi kita gabunglah supaya episod itu tidak banyak dan kita kita gabungkan supaya tidak banyak episodnya. Mana yang kita boleh gabung, kita gabung. Itu untuk part 2 nih, kita gabung 4 info dalam 1. Oke. Jadi sekarang ini kita akan try. Sekarang dia akan sambungkan ini negatif, otomatis. Kalau disambung sana, ini positif. Tengok kameramen di sana. Satu wire adalah pergi sana, dia akan menyala 24 jam. Macam inilah. Dia akan menyala begini. Oke, positif. Negatif memang sudah pergi direct grounding. Ini dari grounding. Jadi yang normal macam kita lah, kita on kunci dia menyala begini. Cuma ini mentol dia besar lah, agak-agak lah. Ini contoh saja. Oke, kita boleh menggunakan mentol dan kita akan crank engine. Kalau dia pandai hilang, mananya oil pressure-nya bagus. Dia pandai, dia mesti mau padam ini barang. Yang normal mesti padam ini mentol. Oke, kita akan start. Ya, kita akan start. Tuh, dia akan ada kelipan, kelipan. Oke. Mananya padam. Lepas itu try lagi. Kita crank, dia mesti hilang. Jadi minyak udah. Lepas, jangan crank. Dia akan nyala. Crank. Oke. Alright, dia nyala. Jadi oil pressure bagus. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua, siapa ada tes pen saya yang ajaib dan mujarab ini? Buka dulu tuh. Ini tes kedua. Kita letak saja ini barang. Buka dulu, buka. Ini kita tidak menggunakan mentol, kita menggunakan tes lem ajaib. Kan ada saya sudah bahas tuh. Bukan menjual, tapi kalau kamu klik itu link dapat lah juga aku komisen kan. Nampak ilmu piri mata kan, lah kamu nak boleh tolong kasih saya komisen kan. Oke, satu lagi. Oleh karena yang datang ini adalah hijau, sekiranya ini hijau saya sentuh sekarang dia hidup, tengok mentol hijau ya. Apa hijau? Hijau kasih di flash, nak nampak. Oke, hijau boleh nampak sana kan? Oke, sekarang saya letak gini. Oke, hijau. Kalau kelipan hijau ini hilang, lepas start, mananya apa namanya ini? Pakai panas ya boleh, kasih sentuh dia. Mananya oil pressure bagus. Oil pressure bagus. Kalau dia hilang ini hijau, perhatikan hijau. Oke, kameramen. Kejap. Oke, sini nampak. Oke, start. Lagi.
Ah. Ah. Oke, hilang, lepas, nyala. Tuh nampak? Oke, start. Nah, hilang, lepas, nyala. Nampak? Satu kali lagi las, mau sudah baterainya nih kesian. Lepas, nyala. Nampak nih? Oke, itu tes yang kedua. Ada baterai lain lagi kah? Cara tes yang ketiga menggunakan continuity. Continuity mana? Continuity boleh ya? Oke. Untuk siapa yang ada ini boleh juga pakai ini. Bawa pergi om. Pergi om. Bukan om yang kerja di ladang tuh. Om. Jadi kita bawa pergi sini ada tulis 0L, ada tambah bip. Kita try dulu cari yang bip tuh. Try bip. Ini ada tanda ini kan, bawa pergi bip. Kalau dia bunyi bip, mananya oke itu. Alright. Oke. Kalau ada bunyi, boleh. Kenapa weak baterainya nih? Oke, kita akan cari bip. Tengok ada panah ini, om, om. Kameramen, om. Bawa pergi om. Bukan saya suruh ini promote nih barang, ini tidak ada commission, Siapa yang tengok ini, tengoklah. Oke, ini kita ajar free of charge. Oke, yang ini ada tanda bip. Oke, cukup. Jadi bila dia kering, dia akan hilang itu bunyi bip. Entahlah, boleh aku letak speaker lah kan. Oke, mari itu satu penjepit buaya tuh. Ada yang kecil halus tuh, wire jepit tuh. Oke. Nah, yang ini kita akan letak sini lah, sebab kena ada jepitan tuh. Dua. Oke, satu lagi. Ini kita jepit caranya, jepit ini satu. Oke, jepit ini satu. Alright. Mana-mana lah kau jepit, sini pun boleh. Ya. Mana-mana yang penting negatif lah. Badan dia kau lepit begini. Oke, paham ya, jepit lah. Oke, kalau tiada nih, ini semua kita ajar. Oke, kalau semua pun tidak boleh, susah lah kan. Kita kasih ilmu 3 langkah pun tidak tahu. Oke, sekarang ini ketika kita jepit, oke, ketika kita jepit begini, oke, kita sudah jepit kan. Oke, yang ini satu jepitan ini duduk sini, dia akan bunyi bip terus. Tuh, kameramen boleh dengar? Oke, satu orang kering dia akan hilang bunyi bip. Jadi kalau dia bunyi bip begini, kita crank pun dia bunyi bip juga. Mananya ndak bagus lah itu nih oil pumpnya tuh. Oke, kita akan start. Hilang. Tuh. Oke, start. Hilang. Oke. Tuh. Sambung. Start. Hilang. Oke. Jadi maknanya bagus dia punya oil pump. Jadi itu perkongsian 3 langkah untuk mengatakan oil pump kita punya oil minyak ini cantik kan naik di atas. Dengan syarat minyak adalah, jangan tiada minyak aku buat begini. Syarat minyak mesti mau ada. Oke, kita cabut. Oke. Jadi kita tengok oil pressure bagus, minyak bagus, sense ini bagus. Barulah kita tahu oil pumpnya itu bagus. Oke, itu isu yang kedua. Berapa menit sudah kameramen? Oke, kita ajar satu-satu, kita kasih free. Bila benda free ini kasih share lah, orang berkesian. Bukan semuanya orang tahu kan. Oke, yang ketiga isunya. Tadi yang pertama timing belt punya marking, kedua oil pressure punya sistem. Oil pressure pun saya kasih 3 langkah untuk cek, pakai mentol, pakai continuity, dan juga pakai apa lagi satu itu. Pakai saya punya test lamp ajaib. 3 tuh. Ndak lagi kamu share ini video ndak aku tahu lah. Ya. Ciri-ciri subscriber yang baik dia rajin share, dia rajin subscribe. Assalamualaikum, sambung memori penuh terlampau banyak video. Jadi sekarang ini saya nak sambung yang tadi berkaitan dengan oil pressure. Kenapa oil pressure itu bila kita general overhaul, oil pressure itu sangat penting. Sebab bila oil pressure tidak bagus, walaupun kau sudah overhaul, sudah kau ganti itu, kau sudah ganti rim piston, tapi kalau minyak tidak naik macam mana? Jadi kita mau tahu nak naik kah atau naik ke minyak ni? Macam mana kita mau tahu, kan? Takkan kita mau letak muka kita pancit-pancit begini buka tu kabel dia. Tidak payah. Kita menggunakan teknik yang tadi sahaja. Sebab oil pressure kalau tidak bagus, tepet akan bunyi, cam akan luka. Sebab minyak dari bawah, kameramen jangan tengok saya, kamera tengok di laser sini. Daripada bawah ni, dia akan sedut. Ini oil pump duduk sini, tengok laser saya. Oil pump ini minyak, di bawah dia akan naik disedut. Dia sedut, dia akan lalu sini. Sekejap. Daripada sini ada oil pump, kameramen sebelah sini ya. Ni oil pump dia sedut, dia masuk pergi oil pressure. Ni oil pressure ni, dia masuk sini, dia lalu. Bila dia naik pergi sana, dia akan
melalui Swiss pressure nih, oil pressure Swiss. Oil pressure dia tekan, dia bagi tahu. Kalau tekanan tak kuat ada 3 sebab. Satu, memang minyak tak kuat. Kedua, mikrofon sumbat. Ketiga, oil pump tak bagus. Keempat, dia punya dia punya oil pressure sendiri rosak. Tapi semua ini kita anggap tadi ujian tuh anggap 3 tu benda adalah tetap, maksudnya bagus. Oke, jelas kenapa kita perlu ujian kalau kita overhaul perlu buat ujian ini. Karena kita tidak mau nanti injin sudah masuk dalam, tengok-tengok bunyi itu kuat. Rupanya minyak di atas kering. Rupanya ada berlaku penyumbatan kah, mungkin berlaku oil pump masalah. Jadi kalau sudah di luar begini ada masalah, tidak apa. Tidak apalah dia masalah di luar juga. Kan kita bongkar balik pun tidak susah. Ini mau masuk sudah dalam injin, sok-sok sudah bilang bagus, rupa-rupanya tidak bagus. Jadi kita uji buat ujian seperti ini. Itu yang kedua yang kita bahas tadi bimbel. Oke, yang ketiga, setelah kita overhaul, isu yang paling kita takut ialah setelah minyak naik, compression pula lemah. Kenapa compression lemah? Sebab ring piston yang kita pasang mungkin tidak ngam ataupun gapnya seperti ini. Oke, contoh ini contoh ring piston. Ini ring piston compression Tengok nampak ke gap tu? Kameramen boleh nampak? Ini gap. Ini gap ni nampak ni spring ni. Dah nampak. Kau masak assalamualaikum sambung lagi. Video ini kamera ini penuh dia punya memori. Jadi baru dipadam, baru kita sambung. Oke. Yang pertama tadi timing bell marking sudah selesai. Yang kedua tadi oil pressure, macam mana kita tahu minyak itu lancar naik. Sebab bila kita overhaul timing bell lari masalah juga. Bila kita sudah timing bell bagus, oil pressure tidak bagus lagi, tekanan minyak tidak naik dari bawah ke atas, tidak bagus juga bunyi tepet, bunyi cam. Jadi yang ketiga kita mau bahas, timing bell bagus, oil pressure pun bagus, tapi kalau ring piston tidak bagus, susunannya tidak ngam, mungkin kita masa pasang ini tidak ngam, mungkin gapnya ini, mungkin ini semua pemain tahu lah, ini sekadar bukan mengajar lah, mengingatkan untuk diri sendiri lah ya. Kadang-kadang kita pasang ini ring, dia punya gap nih sama rata nih, ini gap dia sama rata ini. Anda boleh juga, nanti compression lari, walaupun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sambung. Berkenaan dengan tadi, kenapa pentingnya oil pressure nih? Seperti mana kita tahu oil pressure nih, kalau oil pressure nih, mananya minyak dari bawah, dia akan antar ke atas. Menggunakan oil pump. Jadi sekarang itulah teknik tadi yang saya ajar, pentingnya kita menentukan oil pump baguskah, minyak cukupkah, apa semua. Dan teknik yang saya bagi tadi 3 tuh, pastikan minyak ada, oil pressure bagus, dan kita tes dia. Kalau dia cantik, mananya oil pressure-nya bagus. Bila bagus oil pressure, bunyi tepet tidak ada, bunyi cam pun tidak ada, DVT solenoid pun tidak bunyi, sprocket solenoid pun tidak bunyi. Jadi penting untuk kita tahu tuh yang kedua. Yang mana benda ini kita kena paham ya. Kita kena paham bahwa oil pressure ini sangat penting. Kita takut nanti lepas overhaul, timing bell bagus, tiba-tiba minyak tidak naik. Sedangkan injin ini sudah kita kasih masuk di badan sana cabin. Kan kerja 2 kali. Jadi kalau dia ada masalah sekalipun, at least kita boleh buka di luar. Itu yang kedua. Yang ketiga, timing bell bagus. Oil pressure bagus. Cantik sudah minyak. Menyala macam tadi dalam gambar. Oke? Tapi compression pun tidak bagus. Jadi sebabkan oleh ring piston yang bermasalah. Contohnya yang inilah. Ring piston itu dia mungkin terlepas pandang. Bukan dia tidak pandai. Terlepas pandang. Ini gap ini tidak boleh rata begini. Dia mesti mau pasang begini dan ada tulisan T itu mesti menghadap di atas di ring ini T. Kalau dia tulisan F lah. Yang penting ada tulisan itu menghadap di atas, jangan terbalik. Satu jangan begini, yang kedua jangan begini. Jadi kita tidak mau apabila compression test tuh lari, timing bell bagus, oil pressure bagus, tiba-tiba susah mau hidup. Sebab apa? Compression sudah loose. Kenapa boleh loose? Ring piston salah pasang. Kita sekarang mau tahu compression dia yang bagus ialah minimum ialah 6 hingga 12. 6 dia hidup tapi ialah nyawa-nyawa ikan lah. Jadi kalau kita dapat 8 semuanya syukur. Kalau dapat 10 semuanya 4 piston. Jadi yang ketiga kita mau bahas adalah berkenaan dengan piston pula kita tes. Sebab kita cerita overhaul part 2. Jadi kita mau tahu adakah adakah cara kita ini mengikut SOP overhaul kah tidak. Jadi timing bell sudah ngam, oil pressure sudah cukup, tekanan minyak naik. Macam mana kita tahu? Ada 3 ujian tadi. Dan seterusnya kita mau tengok kompresor. Oke, di tangan saya ini ada compression test. Jadi satu orang pemain boleh. Oke, ini kita tengok PSI. Jadi apabila ini tengok dia minimum 6, kalau petrol hingga 12. Jaranglah dapat 20 lebih. Ini petrol. Boleh nampak ya? Kasih dia zoom dia. Boleh nampak. Kalau dia di 6. Nah, nampak ya kalau ini cahaya 6. Nampak 6 merah tu 6. Nampak nomor 6 merah tu? Oke. 6 hingga 12 itu cantik. Jadi kita mau tengok adakah ke-4 piston tu 8 kah 10 kah, tapi yang pasti mesti dia mau rata lah, tidak boleh ada 4
ada 6, ada 12, tiba-tiba ada kosong, itu tidak boleh. Dia mesti mau rata. Jadi kita akan panggil satu orang pemain untuk tes compression, tes compression. Tes compression sini kita tes dia, adakah dia dapat 8 kah tidak. Jadi kita tengok compression di mana ada timing bell, disitulah kompresor nomor 1. Oke, sekarang kita akan tes. Oke, piston nomor 1 kita akan tes. Berapakah bacaan dia? Oke, start. Oke. Dapat berapa? 8 ah? 8 lebih kurang 8 lah. Kameramen boleh ratakan sedikit? Oke, kasih rata. 8 lah. Lebih kurang dekat 8 lah. Oke, kita akan pindah ke piston nomor 2. Oke, piston nomor 2. Oke, kita akan piston nomor 2 tengok. Kalau semuanya 8 atau dekat-dekat 8, alhamdulillah. Oke lah, itu mungkin hidup itu kereta dengan jayanya. Tapi jangan ada 8, di sini 2. Lepas tu di sini pula 12 tiba-tiba, lepas tu di sini kosong. Ndak hidup itu kereta. Kalau hidup pun dia macam inolah, berjoget-joget tu kereta. Jadi kita mau dia kompresinya bagus. Macam mana kompresen itu jadi bagus? Yang pertama mesti ring piston bagus, grand valve-nya bagus. Kalau grand valve-nya bagus pun masalah. Oke, piston nomor 2 untuk Iris engine S4PE. Oke, start. Wah, ini bagus pula. Alright. Piston nomor 2 lebih kurang dekat 8 lebih ya, dekat 9 lah. Oke lah. 8. Ya minimum 6 ah. 6 memang ayam-ayam mati lah itu kereta. Kalau dapat 6 tu memang macam mana mau cakap. Dia hidup, tapi ya kalau orang macam mayat hidup lah. Hidup juga dia, tapi lemas. Tapi bagus lagi dia lemas daripada mati pun tidak, hidup pun tidak. Itu dia 2, 0, 12 dia goyang-goyang. Tapi ini kalau 6 semuanya dia cantik steady, tapi pick up lajak tu memang toknya tidak kuat. Tapi lebih baik lah daripada yang 0, 1, lepas tu piston nomor 2, 6, lepas tu piston nomor ni 4, lepas tu di ujung 12 pula tiba-tiba. Itu tidak baik lah. Oke, kita akan masuk piston nomor 3. Oke, kameramen fokus, saya punya laser ni mau memantul pula rupanya. Oke, fokus, oke start. Oke, lagi sikit lagi. Oke, dia dapat 8 ah. Oke, piston nomor 3 lah. 8. Tengok kameramen, tengok di mana betul lah piston nomor 3. Oke, ini 1, ini 2, ini 3. Oke, piston last. Piston nomor 4. Oke, ini kalau kita overhaul, inilah kaedah kita menentukan kita punya, adakah kita betul-betul mengikut SOP ataupun berjaya atau tidak. 60% berjaya, bukan 100% berjaya. Selagi engine itu kita tidak masuk ke dalam, kita bawa training naik kokol, hendaklah kita cakap berjaya itu. Jadi ini adalah part 2, kita tengok compression bagus ke tidak. Hampir 1, 2, 3, 8 lah. Lebih kurang 8 lah. Jadi kalau 8 tuh kira boleh lah. Ya, mau juga kau punya compression kuat, ubahlah itu piston semuanya. Oke. Ubah piston, ubah valve. Jadi kayak piston terakhir, piston nomor 4. Kita tengok berapa dapat. Oke, start. Oke. Alright, semuanya 8 Jadi alhamdulillah. Jadi ini cara kita cek. Jadi bila kita overhaul, bukan mengajar, minta maaf, aku tahu ramai lagi pemain dulu yang sangat pandai bijak, mungkin terlepas pandang saja. Ini sekadar ingatan bersama. Mana tahu kita ini kan manusia pandai salah. Jadi ini kaidah saya, pertama pastikan minyak naik, kita sudah uji, pastikan timing bell bagus, kita sudah tunjuk, pastikan compression bagus pun kita sudah tunjuk. Dan yang terakhir, apabila kita overhaul, sebab kereta ini adalah Iris, sama dengan Saga BBT, yang paling penting ini BBT solenoid ini. Pasti kita mesti mau tembak angin. Ambil buka dia spana 8. Ini di BBT solenoid, fungsinya adalah menahan ini puli cam untuk membenarkan tuh cam sub sensor dia berjalan ke tidak. Nih. Jadi kita buka. Jadi apa tindakan kita sebagai apa namanya nih? Sebagai seorang pemain barangkali ataupun sekadar sebagai pelanggan, tetapi ada ilmu-ilmu yang untuk pengetahuan saja, bukan kita pandai begini mana kita no. Oke, jadi sekarang ini minyak bersih, cantik, berseri. Oke, kita tengok nih, nampak filter nih. Nampak filter, kameramen boleh nampak? Filter ini kalau tidak bagus, kita tembak angin. Takut-takut nanti, macam ini ada kotoran. Nampak tuh, tembak nih. Ini nampak kotoran nih, nih. Ini tidak boleh. Mesti mau tembak nih. Mau tembak dia. Jadi kita akan tembak dan kita akan uji. Oke, untuk uji ini solenoid, oke kah tidak? Kita cocok begini saja. Dan video di Magic saya sudah kasih tahu kan. Sebelum ini tengok dia. Dia punya sub begitu. Oke. Alright. Kita tengok ini. Tengok. Jangan tengok sini. Ini. Keluar masuk. Macam yang hari itu. Pak. Keluar. Nampak? Oke.
Jadi bila kita overhaul, kenapa ini sangat penting? Apabila sumbat ini barang, minyak akan dialirkan sini untuk tahan ini sprocket di BBT. Kalau ini sumbat, walaupun solenoid bagus tapi filter sumbat, dia tidak boleh tahan ini, menyebabkan penyematan minyak tidak bagus. Sebab fungsi di BBT adalah untuk menyematkan minyak. Jadi kita akan suruh dia lap. Oke, lap dan kasih bersih balik. Oke, kita akan bersihkan dan tembak angin sebaiknya lah. Jadi untuk mengurangkan duration berapa menit sudah? 8 menit. Jadi kita akan bersihkan, tembak seperti mana yang yang kita nampak di itu, kita akan tembak kasih bersih. Dan sementara dia menunggu tuh menunggu apa istilahnya nih menunggu dibersihkan di BBT. Perkara yang terakhir untuk kita membahas, timing belt mesti mau bagus, compression mesti mau bagus. Jadi itu 8 untuk video ini saja. Kita belum gabung yang terpotong tuh kan. Oke, jadi apa yang paling penting, pastikan 4 perkara ini ngam. Pertama, pastikan timing belt ngam. Yang kedua, pastikan pressure oil pressure yang ini cukup. Mana tadi itu? Ini. Ini cukup minyaknya, sudah kita buat ujian. Yang ketiga, pastikan compression piston tuh ngam, mesti di atas 6, 8, 10, 12. Kalau 12 cantik lah, tekan minyak terus lajak naik. Ini 8 nih kesian, boleh-boleh lah. 6 pun oke juga. Oke, pastikan semuanya rata. Jangan ada kosong, ada 2, ada 4, ada 8, ada ya, Anda boleh begitu. Kalau dia 8 semuanya. Kalau 10 semuanya. Cantik lah. Oke, yang seterusnya saya mau bahas di BBT solenoid. Sebab kereta ini ada di BBT. Apa itu di BBT? Variable BBT solenoid. Variable valve timing. Di mana penjimatan minyak berlaku di sini untuk kereta Kempro. Kereta Kempro ini kan dia tidak ada dulu model post FLX, BLM, dia tidak ada BBT, dia ada IFM. Banyak komplain begitu. Orang ganti mini full bengkrap orang. 800 satu set. Jadi orang tukar, IFM tukar pergi di BBT solenoid sudah. Di BBT sprocket, di BBT solenoid yang di tangan ini. Oke. Walaupun solenoid ini bagus, tapi kalau banyak tai-tai di sini macam mana minyak ini dia mau masuk untuk tahan yang ini. Kalau filter ini sumbat, so minyak ini akan masuk di lubang sini, lepas itu dia keluar di filter nih. Jadi kalau dia sumbat macam mana dia mau tahan nih, sedangkan untuk tahan ini menggunakan minyak dan motor. Motor ini pula ada sebagai switching untuk limpas ke tidak, switching ini daripada ECU. Jadi kena paham perkara itu. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini insyaallah, dan maklumat tambahan sajalah ya. Maklumat tambahan untuk kereta yang menggunakan apa istilahnya ini menggunakan kereta Iris ataupun Saga BBT, paling penting kita jaga tadi itu. Dan yang terakhir yang kita kena paham bahwa pastikan sistem piping tuh kalau macam ini macam mana mau cakap kameramen sini? Ini apa nama, kalau kita cakap orang Sabah ini rompong lah rompong chip B apa semua nih. Kalau boleh kita cadangkan owner ini kita ganti. Ini sudah rompong. Kau tengok daripada siring boleh kah? Nampak ini ke depan ini rongak sudah dia. Macam kena gigit tikus. Kalau boleh kita ganti ini piping kalau boleh. Yang paling wajib yang tiada pilihan adalah termostat. Tidak ada lagi perkataan kalau boleh. Pokoknya termostat ini wajib ganti, radiator wajib servis. Oke, itu saja perkongsian pada hari ini insyaallah. Semua video part 2 untuk kereta Iris bunyi ketukan, dan kita telah pasang lainnya apa semua, dan marking pun kita sudah bagi. Insyaallah semoga video yang serba kekurangan ini yang agak kelengkabut sebab spontan, kita tidak ada belajar teks mana-mana, kita ambil 2 hari dulu sebelum baca tiada. Sampai aja habis makan terus kita buat penggambaran. Sebab banyak kereta kita mau kongsi, yaitu Kia Karen nih, injin dia. Mungkin kameramen boleh tengok sana. Ini lagi kita akan kongsi. Ini kita belum kongsi hari ini lah. Ini sekadar selingan saja. Jadi untuk ini Iris, maka kita tiada masa mau study, tiada masa lagi mau ambil apa lagi ini, tidak payah. Yang penting apa yang terlintas di otak saya dan saya mau share demi kebaikan bersama, kita share saja. Jadi mohon maaf sekiranya ada kesilapan, itu kelemahan daripada saya. Sekiranya benda itu baik, kasih share lah dengan orang lain. Oke? Itu saja video setakat ini. Sekiranya video ini memberi manfaat, jangan lupa subscribe, like ataupun share maupun komen. Mungkin Anda pengguna Saga BBT, mungkin juga ada pengguna Iris. Sebab engine Iris dengan Saga BBT sama saja. Pokoknya ada perkataan BBT, variable valve timing. Sama aja itu. Dia mesti ada sprocket BBT, dia mesti ada solenoid BBT yang tadi ini. Dia kena ada. Bila ada sudah benjol-benjol begini, kalau Alzabur Beza 2 kan benjol lah, maknanya 2 dia punya BBT solenoid. Jadi paham lah. Jadi BBT solenoid dicipta untuk apa? Untuk kasih jimat minyak dan kasih lajak itu kereta lah. Oke, itu saja, kita tidak mau bahas panjang lebar, nanti duration terlalu panjang. Saya rasa ini pun panjang sudah nih. Jadi mohon maaf sekali lagi.
Jadi kalau rasa video ini bagus, ditolonglah kasih share, mana tahu ada orang-orang kita di luar, bukan mengajar lah pemain-pemain di luar, sekadar sharing saja, mungkin kita kabut terlupa. Jadi bila ternampak ini video mungkin sedikit terdetik untuk di postmortem balik, diperbaiki semula, dan insya Allah mudah-mudahan hasilnya nanti customer akan puas hati insya Allah. Oke, itu sahaja. Assalamualaikum. Thank you.